Jadi tidak semua kegiatan membangun sendiri ini bisa dikenakan PPN KMS. Dan untuk pembayarannya sendiri via pos, terus juga di e-commerce juga bisa, ataupun di bank. Kemudian untuk PPN KMS ini di peraturan terbaru ini bisa dikreditkan pajaknya. Okay. Halo kawan pajak, dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, KPP Pratama Mataram Timur memegang teguh komitmen anti gratifikasi untuk mewujudkan institusi DJP yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan kami di 914 Podcast. Podcast lengkap seputar perpajakan. Perkenalkan, saya Ica dan rekan saya Mas Pram. Kami dari Penyuluh Pajak KPP Pratama Mataram Timur yang akan menemani semeton pajak semua untuk menikmati episode podcast kali ini. Dan kita akan membahas terkait dengan kegiatan membangun sendiri. Mungkin bisa disapa dulu Mas Pram, semeton pajaknya. Oke, halo semeton pajak semua. Gimana nih kabarnya? Sehat semua ya? Oke, nah baik Cak. Gak kerasa kita sudah memasuki pertengahan tahun 2023. Dimana kemarin kita sudah melewati fase-fase pandemi. Dan sekarang kita masuk ke cuaca yang agak panas nih Mbak Ica ya. Memasuki musim-musim kemarau. Nah, di masa-masa kemarau ini identik dengan pembangunan Mbak Ica. Identik dengan orang-orang banyak membangun rumah di kondisi seperti ini. Karena memang tidak ada gangguan hujan gitu ya, jadi pembangunan bisa lancar. Nah, mungkin ini identik dengan apa yang kita mau bahas hari ini Mbak Ica. Benar banget Mas Pram. Jadi di perpajakan sendiri ada peraturan terkait dengan kegiatan bangun-membangun ini. Oke. Nah, apa sih peraturannya dan mekanismenya bagaimana? Langsung saja kita kupas tuntas aturan ini di episode podcast kali ini. PPN kegiatan membangun sendiri ini diatur di PMK nomor 61 tahun 2022. Di mana PMK ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Tujuan diterbitkannya PMK ini adalah untuk membangun rasa keadilan, kemudian untuk meningkatkan kepastian hukum, mendorong peran serta masyarakat, dan juga memberikan kemudahan dan penyederhanaan administrasi terkait dengan kegiatan membangun sendiri. Sebenarnya kegiatan membangun sendiri ini sudah diatur dalam PMK nomor 163 tahun 2012. Tapi ya seperti diketahui bahwa PMK tersebut sudah diterbitkan 10 tahun yang lalu Mas Pram. Okay. Sehingga dirasa perlu dilakukan penyesuaian terhadap PMK 163 tahun 2012 tersebut. Akhirnya diterbitkan juga di tahun 2022 PMK nomor 61 garis miring PMK 03 garis miring 2022. Oke, nah mungkin teman-teman juga bertanya-tanya apa sih sebenarnya definisi dari KMS itu sendiri ya. Jadi sederhananya, jadi PPN KMS ini adalah dari definisinya kegiatan membangun sendiri. Jadi kegiatan bangun-membangun, baik itu bangunan baru maupun pembaruan bangunan lama yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan yang tidak dalam kegiatan usaha ataupun pekerjaan, di mana PPN-nya ini tidak dipungut oleh pihak lain, melainkan ya itu tadi dia disetor sendiri oleh pihak pembangunnya. Maka itu disebut dengan PPN KMS gitu Mbak Ica. Oke, tapi ada tapinya nih, semeton. Jadi tidak semua kegiatan membangun sendiri ini bisa dikenakan PPN KMS. Oke. Ada beberapa kriteria bangunan agar bisa dikenakan PPN KMS sendiri. Yang pertama, konstruksi utamanya terbuat dari kayu, beton, batu bata, dan juga sejenisnya. Kemudian yang kedua, bangunannya diperuntukkan untuk tempat tinggal maupun usaha. Dan yang ketiga, luas bangunan tidak lebih dari 200 meter persegi. Apabila suatu bangunan memenuhi ketiga kriteria ini, maka bangunan tersebut terutang PPN KMS.
Jika kawan pajak mengetahui ada tindak gratifikasi, kawan pajak bisa melaporkan melalui whistleblowing system kepada Unit Pengendalian Gratifikasi KPP Pratama Mataram Timur, atau bisa melapor melalui helpdesk Direktorat Kis.DJP, Kering Pajak, atau email ke pengaduan@pajak.go.id. Oke, nah setelah tadi kita membahas terkait dengan subjek dan objeknya, kita masuk ke kapan sih pajaknya terutang dan di mana pajak itu terutang. Yang pertama, kapan pajak itu terutang? Jadi untuk PPN KMS ini terutang mulai dari saat mulai pembangunan sampai dengan pembangunannya selesai, teman-teman. Nah, setelah itu untuk di mana tempat terutangnya adalah di tempat lokasi bangunan tersebut didirikan. Gitu. Nah, selain itu, untuk penyetoran PPN-nya ini paling lambat disetorkan tanggal 15 di akhir bulan berikutnya, di akhir masa pajak pembangunan tersebut, dan disetorkan menggunakan SSP. Seperti itu. Ya, kemudian untuk kegiatan membangun sendiri ini dapat dilakukan juga dalam satu tahap, misalkan langsung jadi gitu bangunannya, atau juga bisa secara bertahap. Namun kalau dilakukan secara bertahap, syaratnya agar terutang PPN KMS ini dia tidak lebih dari 2 tahun. 2 tahun, Ya, oke. jadi misalkan nih di pembangunan tahap pertama sampai di 3 bulan gitu selesai, kemudian berhenti dulu sampai kurang lebih 1 tahun, kemudian dilanjutkan lagi, dan itu juga berhenti kurang lebih sampai bangunannya selesai 1 bulan atau 2 bulan. Nah, itu dia kan masih di bawah 2 tahun, maka dia terutang PPN KMS. Seperti itu, Mas Pram. Dan seperti namanya, kegiatan membangun sendiri, sehingga PPN-nya dihitung sendiri, disetor sendiri, dan juga dilaporkan sendiri oleh wajib pajak sebagai orang pribadi atau badan yang membangun sendiri bangunannya. Seperti itu, Mas Pram. Berarti tidak dipungut oleh pihak lain ataupun disetorkan oleh pihak lain ya? Berarti memang dihitung sendiri. Ya, Oke. benar. Dan gimana sih cara perhitungannya? Ini kalau yang di PMK 61 ini, dia memakai besaran tertentu. Besaran tertentu ini, jadi dia dikalikan dulu, 20% dikalikan dengan tarif PPN, kemudian dikalikan dengan dasar pengenaan pajaknya. Mudahnya rumusnya seperti ini, 20% langsung dikalikan dengan 11%, langsung dikali dengan DPP-nya. Nah, yang menjadi DPP ini di sini adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pembelian material, namun di luar dari biaya perolehan tanahnya. Jadi hanya terbatas di biaya materialnya saja, Mas Pram. Jadi misalkan tanahnya 1 juta gitu ya, terus material bangunannya juga 500.000 misalkan. Jadi DPP-nya itu hanya dari 500.000 itu saja ya. Dan tidak langsung dikalikan dengan 11%. Tapi tarif yang 11%-nya itu dikalikan dulu dengan 20%-nya. Sehingga didapatkan nilai besaran tertentunya dulu gitu. Kita akan membahas terkait dengan pembuatan kode billingnya nih, Mbak Ica. Oke, nah untuk pembuatan ID billingnya sendiri akan dibagi menjadi beberapa kondisi karena memang untuk PPN KMS sendiri ini ada beberapa kondisi. Yang pertama ini kondisi ketika di mana kita punya NPWP dan tempat pembangunannya itu sendiri berada di KPP terdaftar kita. Maka untuk pembuatan kode billingnya seperti biasa, tinggal masukin NPWP kita ke pembuatan ID billingnya. Dan untuk kode jenis setorannya menggunakan PPN dalam negeri 411211 dengan kode 103, yaitu kegiatan membangun sendiri, Mbak Ica ya. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua adalah ketika kita punya NPWP tapi tempat lokasi pembangunannya itu berbeda dengan kondisi KPP terdaftar kita. Kalau kondisinya seperti itu, maka teman-teman bisa menggunakan NPWP 00 dengan kode tempat pembangunannya berada. Misalkan kode pembangunannya tempat pembangunannya berada di Lombok Barat ya, berarti menggunakan kode 914, tapi di namanya itu tetap dimasukkan nama kita beserta NPWP asli kita. Misalkan KTP kita Bali gitu ya, jadi tetap masukkan NPWP Balinya. Untuk alamatnya tetap menggunakan alamat tempat pembangunannya tadi. Oke, itu untuk kondisi kedua. Kondisi ketiga, kondisi di mana kita tidak punya NPWP. Maka kalau kondisi seperti ini menggunakan kode tempat di mana pembangunan itu berada. Misalkan tadi pembangunannya di Lombok Barat, maka untuk kodenya sendiri menggunakan 00 dengan kode KPP 914 di belakangnya.
Untuk kode jenis setorannya sama, menggunakan PPN dalam negeri, kodenya 103, kegiatan membangun sendiri. Dan untuk pembayarannya sendiri, ini bisa dilakukan baik via pos, terus juga di e-commerce juga bisa, ataupun di bank. Di bank. Gitu. Berarti bukan di kantor pajak ya Mas Pram ya? Nggak harus di kantor pajak, betul. Benar. Jadi pembayarannya di kantor pos, di bank, e-commerce. Iya, betul sekali. Oke, pembuatan kode billing udah, pembayarannya udah. Sekarang nih Mas Pram, kita masuk di Cara pelaporannya. pelaporan PPN KMS-nya. Jadi untuk PPN KMS ini ada dua kondisi. Yang pertama, apabila wajib pajaknya merupakan wajib pajak non-PKP. Non-PKP. PKP itu yaitu pengusaha kena pajak. Apabila wajib pajaknya belum dikukuhkan sebagai PKP, maka pembayaran pajaknya tadi sudah dipersamakan dengan pelaporan PPN KMS-nya. Jadi sudah tidak perlu lapor lagi kalau yang bukan PKP. Non-PKP ya. Tapi untuk wajib pajak PKP, dia lapornya sama di web efaktur.pajak.go.id seperti lapor PPN bulanan biasa. Kemudian diinputkan di bagian SPT induknya Mas Pram. SPT induk, oke. Ya, di SPT masa PPN 1111 itu dimasukkan ke dalam bagian induk, ada klausul atau menu kegiatan membangun sendiri. Nah, itu PPN-nya dimasukkan ke situ, gitu. Kemudian untuk PPN KMS ini, di peraturan terbaru ini, dia bisa dikreditkan pajaknya. Ya. Jadi karena apa? Karena PPN KMS-nya memakai besaran tertentu. Kalau yang di PMK 163 tahun 2012 itu dia PPN KMS-nya menggunakan nilai lain. Nilai lain ya. Sehingga tidak bisa dikreditkan pajaknya. Tapi kalau ini di PMK 61 tahun 2022 karena memakai besaran tertentu, maka PPN KMS-nya pajak masukannya dapat dikreditkan. Gitu. Berarti sebenarnya sama kayak pelaporan PPN biasa ya. Sama. Tinggal menginputkan saja nilai PPN KMS-nya di bagian induk ya. Tidak terasa sudah memasuki pembahasan terakhir, Mbak Yeca, terkait dengan tema kita hari ini, PPN KMS ya, PPN kegiatan membangun sendiri. Cukup panjang memang kita bahas dari mulai subjeknya, objeknya, terus cara bayarnya seperti apa, terus kapan terutangnya, sampai dengan pelaporannya. Cukup panjang ya. Tapi kami yakin ini akan sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, untuk Semutan Pajak, saya ingatkan lagi untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kami agar tidak ketinggalan informasi seputar perpajakan. Dan bisa juga follow sosial media kami di Facebook, Instagram, maupun Twitter di @pajakmataramtimur. Terima kasih buat Semutan Pajak semua. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. 914 Podcast lengkap seputar perpajakan. Dukung KPP Pratama Mataram Timur dalam membangun zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani.